Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Frater Kepala Sekolah, Frater David Jidat CMM, SPD, MPD, selaku penguji 1. Yang kami hormati Ibu Maria Fatimah Lipat Balawala, SPD, sebagai penguji 2. Yang kami hormati Ibu Kotnidia Friska Lupan Raja, SPD, GR, selaku penguji 3, sekaligus guru pembimbing kami. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang kami kasihi yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalicia Clarista Mondolondrian sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Eulogia Novio Selejap sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Sebastian Turno Bali sebagai pembicara 3, dan kami bertiga dari kelas 12C. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya kami dengan judul Pemanfaatan ekstrak minyak atsiri kulit jeruk sankis atau Citrus sinensis sebagai aerosol spray pengaruh ruangan. Adapun alur pembahasan karya ilmiah kami yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang berikut saya serahkan kepada teman Clarista sebagai pembicara 1 untuk memulai presentasi. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni latar belakang. Penggunaan pengharum sintetis berisiko menyebabkan iritasi pernapasan, sementara kulit jeruk sankis yang melimpah seringkali menjadi limbah organik. Selain itu, kulit jeruk sankis kaya akan minyak atsiri yang beraroma segar. Oleh karena itu, kulit jeruk sankis berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan alami pengharum ruangan serta dapat mengurangi limbah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 2 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan minyak atsiri kulit jeruk sankis sebagai bahan dasar pengharum ruangan. Yang kedua, bagaimana daya tahan aroma dan tingkat kesukaan konsumen terhadap pengharum aerosol spray yang dibuat dari minyak atsiri kulit jeruk sankis. Adapun juga tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, dapat mengetahui proses pembuatan minyak atsiri dari kulit jeruk sankis sebagai bahan dasar pengharum ruangan. Yang kedua, dapat mengetahui daya tahan aroma dan tingkat kesukaan konsumen terhadap aerosol spray yang dibuat dari minyak atsiri kulit jeruk sankis. Berikutnya, manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis untuk menambah pengetahuan tentang pemanfaatan kulit jeruk sankis. Berikutnya, secara praktis. Secara praktis untuk menjadi alternatif pengharum ruangan alami serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang berikut, untuk memperkuat karya ilmiah kami, berikut tinjauan pustaka yang memperkuat mengapa jeruk sankis bisa menjadi sebuah pengharum ruangan. Bapak Ibu penguji bisa melihat untuk jeruk sankis terlampir halaman 4-9, minyak atsiri halaman 9-10, ekstraksi tanaman halaman 11-13, pengharum halaman 13, dan aerosol spray halaman 13. Berikutnya, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di rumah Eulogia Novio Selejap dan juga laboratorium Mas Frater dan Bosco Lawaleba pada tanggal 11 sampai 14 Maret 2026. Berikutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kualitatif deskripsi dengan metode eksperimen, di mana metode ini dilakukan guna mengetahui proses ekstraksi dan pembuatan pengharum ruangan serta menguji efektivitas di dalam ruangan. Berikutnya, variabel penelitian. Di sini kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas. Dalam variabel
variabel ini terdapat ekstrak minyak atsiri dari kulit jeruk sankis. Berikutnya variabel terikat. Dalam variabel ini terdapat kekuatan dan ketahanan aroma dari minyak atsiri yang dihasilkan sebagai pengharum ruangan. Berikutnya variabel kontrol meliputi jumlah atau berat kulit jeruk sankis dan volume pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Berikutnya prosedur penelitian. Dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap ekstraksi. Yang kedua, tahap pembuatan aerosol spray. Yang ketiga, tahap uji organoleptik. Berikutnya teknik analisis data. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil uji organoleptik aerosol spray ditabulasi dan dianalisis dengan menghitung rata-rata penilaian dalam hal aroma, warna, serta daya tahan untuk mengetahui efektivitas ekstrak minyak atsiri kulit jeruk sankis sebagai pengharum ruangan. Selanjutnya bab 4. Dalam hasil dan pembahasan kami mencakup 4 poin. Poin yang pertama pembuatan ekstraksi, poin yang kedua pembuatan aerosol spray, poin yang ketiga hasil uji daya tahan, dan yang keempat pembahasan aroma dan warna. Pada poin yang pertama kami menggunakan proses maserasi atau perendaman yang kami lakukan selama 3 hari, dan ekstraksi yang kami dapatkan berwarna oranye pekat dengan bau khas jeruk yang tajam dan menyengat. Poin yang kedua pembuatan aerosol spray. Filtrat yang kami hasilkan kemudian kami campurkan dengan alkohol 70%, yang dimana cairan yang kami hasilkan tetap stabil dan tidak terjadi pemisahan homogen. Poin yang keempat hasil uji daya tahan. Kami mencoba pengharum kami di ruangan tertutup berukuran 4 kali 3 meter yang bertahan kurang lebih hanya 5 menit saja. Namun pengharum yang kami hasilkan tidak mengganggu pernapasan karena tidak mengandung bahan kimia sintesis. Dan poin yang keempat pembahasan aroma dan warna. Untuk aroma dan warna kami menggunakan uji organoleptik dengan skala hedonik, yang dimana dengan skor 1 sangat kurang sampai 5 sangat baik. Untuk aroma kami mendapat nilai rata-rata 3,9, yang berarti responden cukup suka terhadap aroma yang dihasilkan. Sedangkan untuk warna kami mendapat nilai rata-rata 3,8, yang berarti responden cukup suka dengan warna yang dihasilkan. Baik, yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Kulit jeruk sankis layak dikembangkan sebagai inovasi pengharum ruangan alami yang ramah kesehatan dan bernilai ekonomis. Yang kedua saran. Saran yang pertama, masyarakat dapat memanfaatkan kulit jeruk sankis atau Citrus sinensis sebagai pengharum alami yang ekonomis dan ramah lingkungan. Yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan menguji ketahanan aroma serta mengoptimalkan metode ekstraksi untuk meningkatkan kualitas produk. Sekian dari kami, terima kasih dan kami kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih ya, masih sama Ade. Oke, baik. Selanjutnya kita serahkan waktu kepada tim penguji. Nanti akan dilengkapi oleh penguji kedua. Ada beberapa hal yang saya berbetulkan di tulisan ini dari moto Sebastianus itu salah tulis ya, di luar itu di sebagai kata dapat penawaran. Bisa? Oke, perhatikan itu. Kemudian halaman 2 ada tertulis di situ skala UMKM. Ada orang yang tidak mengerti apa itu UMKM. Apa itu UMKM? Apa ini bisa jelas? Usaha mikro kecil
menengah. Ya, usaha mikro kecil menengah. Oke, nanti dijelaskan situ baru dalam kurung UMKM, gitu ya. Baik, Frater. Selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh penguji kedua. Baik, pertanyaannya. Terima kasih dulu sudah mau berusaha untuk belajar. Pertanyaan, rasio pelarut dengan fungsi fiksatif ya, fiksatif. Betul, fiksatif atau fiksatif? Fiksatif, kira-kira seperti itu nanti baca. Berapa perbandingan antara minyak astri murni dengan pelarut etanol yang kalian gunakan? Masih, yang belum jawab. Bagaimana pengaruh kadar alkohol terhadap kecepatan penguapan aroma di udara? Tadi saya sudah semprot tadi, agak sedikit menyengat seperti itu ya. Kemudian fungsi fiksatif, tanpa bahan pengikat seperti gliserin atau minyak nilam, aroma jeruk sangat cepat hilang. Nah, itu. Bahan apa yang kalian gunakan sebagai pengikat aroma? Pengikat aroma tadi fiksatif tadi ya. Alami agar pengharum ini tahan lama. Ada pengharum yang dipakai bisa 24 jam, bisa 2 hari juga belum hilang. Sudah tahu itu pengharum di badan 2 hari bisa lengket sedikit saja, bagi itu harum terus di tangan. Ya. Silakan. Baik, Frater, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbandingan minyak atsiri yang kami gunakan dengan alkohol, di sini kami membuat 2 formulasi. Formulasi yang pertama 1:10. Untuk perbandingan 1:10, ekstraksinya 15 dan alkohol 70%-nya 150 ml, Frater. Sedangkan untuk formulasi yang kedua 3:20, untuk ekstraksinya sendiri 15:100 ml. Untuk pertanyaan yang kedua, tanpa bahan pengikat seperti gliserin atau nilam, aroma jeruk sangat cepat hilang. Bahan apa yang kalian gunakan sebagai pengikat aroma? Aroma alami agar pengharum ini tahan lama. baik, Frater, jadi untuk ketahanan aroma kami ini, kami tidak menggunakan bahan kimia pengawet yang dimana jadi campuran kami ini hanya ekstraksi dan alkohol saja, Frater. Jadi untuk ketahanannya memang tidak bertahan lama karena kami tidak menggunakan pengawet. Sekian, Frater. Jawaban yang diprediksi ya. Metode yang dipakai adalah mesertifikasi dengan pelarut etanol 96% sebenarnya. Kan? Karena lebih praktis dilakukan. Untuk menjaga aroma tidak cepat hilang, kami menambahkan sedikit gliserin yang berfungsi sebagai fiksator. Dan seterusnya, semoga itu bisa dibuat dengan lebih baik. Kalau belum pas, bikin karena ini akan menyangkut dengan manusia, dengan apa yang ada tersentuh. Ini saya kalau ke kantor ketika ibu membeli pengharum itu cepat ngantuk. Kemungkin ada pengaruh dari situ, dari pengharum itu bisa jadi. Ya, karena harum-harum ini kan coba apalagi yang dia jalan sendiri itu kan, agak asal di situ supaya tidak membahayakan. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Oke. Provisiat untuk Novi, Lelondrian dengan Rino yang sudah mempresentasikan hasil KTI-nya. Yang pertama di rumusan masalah, ada berapa kalian punya rumusan masalah? Ada 2. Di rumusan masalah itu di pembahasan juga kalian ada jelaskan. Tetapi di bagian kesimpulannya tidak ada itu jelas dua-duanya tuh. Di kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kalian buat dia tidak menjawab rumusan masalahnya. Jadi kalau bisa
tolong diperbaiki yang di bagian kesimpulannya. Kemudian teknik penulisan, ini yang bahasa Latinnya itu citrus sinensis itu ada yang huruf miring, ada yang belum. Jadi tolong konsisten ya. Lanjut di bab 2. Di bab 2 itu yang gambar jeruknya itu hanya gambar kosong saja, tidak ada dia punya keterangannya. Jadi kita hanya lihat saja jeruk saja, tapi tidak ada keterangan bilang gambar 2.1 jeruk sunkist. Kemudian yang untuk yang di keterangan ini sama juga dengan yang di tabel ya, di bagian pembahasan halaman 20 ada 3 tabel, 20, 23 dan tabel yang terakhir itu ada 3 tabel itu juga hanya tulis tabel 4.1, tidak ada keterangannya. Jadi seharusnya di situ misalkan 4.1, tabel 4.1 proses ekstraksi minyak atsiri dan selanjutnya ke sana. Jadi jangan hanya kosong saja tabel 4.1. Di bagian rumusan masalah tadi yang di kedua, itu kita mau uji dia punya daya tahan aromanya toh. Kemudian di bab 3 di bagian teknik analisis datanya, di situ kalian katakan dari setiap kriteria pengujian ada aroma, ada ketahanan wangi dan ada warna. Sedangkan yang hasil penelitian kalian punya hanya aroma dan warnanya, ketahanan dan wanginya tidak ada. Kemudian di bagian hasil pembahasan ada satu ini yang di bagian hasil uji daya tahan pengaruh halaman 26. Di situ dikatakan bahwa pengaruh ruangan yang kalian uji dia bertahan selama kurang lebih 5 menit, kemudian dia memudar kembali. Kan kalian melakukan penelitiannya toh, uji nih. Jadi dia punya waktu yang tepat, yang dia punya ketahanan aromanya hilang itu pada menit yang keberapa, detik yang keberapa. Yang pasti, jangan bilang sekitar selama kurang lebih, yang pastinya. Karena ini kan kita sudah uji nih, waktunya yang tepatnya itu berapa? Mohon maaf Ibu untuk ketahanan yang pastinya kami sendiri lupa Ibu, karena memang ukuran itu kami menggunakan stopwatch. Perkiraannya memang hanya 5 menit Ibu, kami tidak memperhatikan di detik keberapa dan di menit yang keberapa. Oke baik, jadi ini kalau bisa kamu uji lagi supaya pas dia punya waktu yang tepatnya itu yang di menit yang keberapa, detik yang keberapa, supaya jangan pakai selama kurang lebih ini seolah-olah kita mengada-ada, padahal kita sudah melakukan uji cobanya. Oke. Kemudian di daftar pustaka kalian punya di situ hanya berapa saja toh? Hanya beberapa saja. Sedangkan dari kajian pustakanya sampai dari pendahuluan sampai kajian pustaka itu Ibu lihat di situ peneliti sebelumnya punya nama terlalu banyak. Ada Vivi Siska, bla bla itu di sana. Tetapi di bagian daftar pustakanya kalian tidak cantumkan. Jadi mohon diperbaiki. Di sini Ibu tulis banyak-banyak, tolong cantumkan di daftar pustaka. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Pertama, ucapan apresiasi buat kelompok 3 telah menyelesaikan KTI dengan baik walaupun belum sempurna. Ya. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada frater kepala sekolah sebagai penguji pertama dan penguji kedua kepada Ibu Maria
Amalia Fatimah yang telah memberi masukan, kritikan, dan saran yang baik untuk penyempurnaan KTI mereka. Untuk selanjutnya nanti saya akan dampingi dan memperbaikinya dengan baik bersama-sama anak-anak kita. Terima kasih.